Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a ulil ilmi darajat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi sadatis sadat. Amma ba'd. Kepada semua teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di kelas Nahwu, yakni kelas Jurumiyah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda kalimah fi'il dan tanda-tanda kalimah huruf. Kita awali dari tanda-tanda kalimah fi'il. Ada berapa tanda-tanda kalimah fi'il dan apa saja itu? Mari kita buka kitabnya, kitab matan jurumiyah lebih dulu. Kita baca takrifnya. Wal fi'lu yu'rafu biqad wassini wassaufa wa ta'it ta'nithi as-sakinati. Kita maknai, wal fi'lu adapun kalimah fi'il, yu'rafu itu bisa diketahui biqad dengan lafadz qad, wassini dan huruf sin, wassaufa dan lafadz saufa, wata itta'nithi dan tak ta'nits as-sakinati yang bersukun. Fi'il bisa diketahui dengan lafadz qad, huruf sin, lafadz saufa dan tak ta'nits sakinah. Itu tanda-tanda kalimah fi'il. Bisa kedahuluan qad atau kedahuluan huruf sin atau lafadz saufa atau bertemu dengan tak ta'nits sakinah. Contohnya yang kedahuluan lafadz qad seperti lafadz qad jalasa Zaidun atau qad qamatis shalah. Lafadz qad itu bisa masuk ke fi'il madhi, bisa masuk ke fi'il mudhari'. Namun maknanya beda-beda ya. Kalau yang masuk ke fi'il madhi itu maknanya litahqiq awit taqrib. Litahqiq itu memiliki makna sungguh, mentaukiti fi'ilnya. Seperti lafadz qad jalasa Zaidun. Nah, qad masuk ke fi'il berupa lafadz jalasa. Jalasa ini fi'il madhi yang didahului lafadz qad, yang mana lafadz jalasa ini memiliki makna duduk. Berarti kalau kedahuluan qad dan di sini qad menunjukkan makna tahqiq, duduknya Zaid ini benar-benar terjadi. Maksudnya seperti itu, bahwa Zaid ini benar-benar duduk. Nah, ini namanya qad yang menunjukkan makna tahqiq, memiliki makna tahqiq. Kemudian qad yang masuk ke fi'il madhi yang memiliki makna taqrib yang kedua, itu maknanya taqrib, bukan menunjukkan tahqiq, bukan menunjukkan makna sungguh, tapi makna takrib. Takrib itu telah dekat, menunjukkan makna telah dekat, seperti lafadz qad qamatis shalah. Kalau qad di situ di makna tahqiq itu tidak sesuai dengan
fakta dan kenyataannya. Qad qomatis shalah, ketika kita iqomat itu, kita dengarkan muadzin sedang iqomat ya. Kan ada qad qomatis shalah, qad qomatis shalah. Itu qad qomatis shalah. Itu kalau kita menggunakan tahqiq, makna tahqiq berarti sholatnya sudah didirikan, sudah berdiri, sudah berjalan. Padahal kan kalau sedang iqomat, sholatnya belum berjalan, tapi hampir berjalan, hampir berdiri, hampir didirikan. Maka di situ qad menunjukkan makna takrib, bahwa qad qomatis shalah berarti sholatnya belum didirikan, tapi hampir didirikan, hampir berjalan. Itu qad bermakna takrib. Kalau fi'ilnya itu sudah terjadi berarti qad bermakna tahqiq. Kalau fi'ilnya belum terjadi berarti maknanya takrib, hampir terjadi, hampir dijalankan. Itu qad yang masuk ke fi'il madhi. Kemudian qad yang masuk ke fi'il mudhari', itu maknanya bukan tahqiq, juga bukan takrib, tapi maknanya taqlil, terkadang. Misalnya lafaz qad yaqumu zaidun. Yaqumu itu kan maknanya berdiri. Nah, itu fi'il mudhari, kedahuluan lafaz qad. Yang mana qad ini menunjukkan makna taklil. Berarti kalau qad yaqumu zaidun itu artinya Zaid tidak terus berdiri, terkadang berdiri, terkadang ya mungkin duduk, mungkin rebahan, tidur atau sebagaimana. Yang jelas tidak selalu berdiri. Zaid tidak selalu berdiri. Berdirinya itu hanya terkadang. Nah, berarti enggak selalu. Maka qad di sini menunjukkan makna taqlil. Jadi ingat, qad bisa masuk ke fi'il madhi, bisa masuk ke fi'il mudhari. Kalau masuk ke fi'il madhi itu maknanya tahqiq atau takrib. Yang tahqiq menunjukkan makna sungguh, benar-benar terjadi dan sudah terjadi. Kalau takrib itu hampir terjadi, fiilnya itu hampir terjadi. Nah, kalau masuk ke fiil mudhari maknanya taklil, terkadang. Nah, fiilnya itu terkadang terjadi. Misalnya itu tadi Zaid berdiri, itu terkadang berdirinya, Zaid itu terkadang, enggak selalu berdiri. Itu namanya taklil. Itu contohnya yang pakai lafaz qad, kedahuluan lafaz qad. Kemudian tanda-tanda kalimat fi'il yang kedua yaitu sin, huruf sin. Dan yang ketiga lafaz saufa. Biasanya di kitab-kitab yang lain selain Jurumiyah, ini sin dan saufa juga selalu beriringan, sama dengan di Jurumiyah ini. Keterangannya selalu bersamaan. Tidak seperti qad itu tadi kan sendiri. Kemudian sin dan saufa, nanti yang tak tanis sakinah sendiri. Kenapa sin dan saufa selalu bersamaan? Karena sin dan saufa itu dari arah maknanya sama dan faedahnya juga sama. Segi maknanya, kalau maknanya itu kan akan, misalnya lafaz saya jelisu hasanun, atau saufa yaqumu hasanun. Itu artinya kalau saya jelisu hasanun, Hasan akan duduk. Kalau saufa yaqumu hasanun, itu Hasan akan berdiri. Ya, itu maknanya akan itu diambil dari sin atau saufa. Itu sin dan saufa maknanya sama, faedahnya juga sama. Faedahnya itu untuk menentukan fi'il mudhari ke zaman istiqbal.
Kan kemarin di pertemuan yang pertama, kitab Jumiyah yang pertama, ya di bab kalam itu kemarin, pengertian kalam, tentang pengertian kalam kemarin, bahwa fi'il mudhari itu memiliki dua zaman, yaitu zaman hal dan zaman istiqbal. Zaman hal itu zaman sekarang, artinya pekerjaan sedang dijalankan. Kalau zaman istiqbal, masa depan yang akan datang, artinya pekerjaannya belum dijalankan, masih akan dijalankan. Nah, kalau fi'il mudhari kedahuluan sin atau saufa, maka fi'il mudhari tersebut menjadi tertentu menunjukkan zaman istiqbal, zaman yang akan datang. Artinya belum dijalankan, masih akan dijalankan. Nah, kalau tidak kedahuluan sin atau saufa itu kan masih ada kemungkinan zaman hal atau zaman istiqbal. Tapi kalau sudah kedahuluan sin atau saufa, maka fi'il mudhari itu tertentu atau khusus untuk menunjukkan zaman istiqbal. Artinya pekerjaannya belum dijalankan. Makanya di sini sin dan saufa selalu beriringan contohnya. Contoh-contohnya, keterangan-keterangannya selalu beriringan karena maknanya sama, faedahnya juga sama. Itu yang sin dan saufa, tanda-tanda kalimat fi'il yang kedua dan ketiga. Kemudian terakhir, tanda-tanda kalimat fi'il ta'nis sakinah. Nah, ta'nis sakinah ini khusus berada pada fi'il madhi yang fungsinya, faedahnya itu untuk menunjukkan bahwa pelaku dari fi'il itu orang wanita atau biasa disebut dengan kata mu'annats. Bahwa pelakunya itu mu'annats. Itu faedahnya ta'nis sakinah. Maka disebut ta'nis sakinah itu ta'nis itu menunjukkan makna perempuan, mu'annats, sakinah yang disukun. Nah, setiap ada fi'il madhi, di situ ada ta'nis sakinahnya, maka sudah jelas bahwa pelakunya atau fa'ilnya mu'annats. Itu faedahnya ta'nis sakinah. Contohnya seperti lafadz qomat hindun. Nah, lafadz qomat hindun ini lafadz qomat ini kalimat fi'il yang ditandai dengan ta'nis sakinah. Yang mana ta'nis sakinah ini menunjukkan bahwa pelakunya itu perempuan. Qomat itu kan maknanya berdiri. Aslinya lafadznya koma, itu berdiri. Kalau diberi ta'nis sakinah, berarti yang berdiri itu perempuan. Itu fungsinya ta'nis sakinah, untuk menunjukkan bahwa pelakunya perempuan. Kalau pelakunya laki-laki, pria atau mudzakkar, itu tidak perlu diberi ta'nis sakinah. Itu. Karena ta'nis sakinah berfungsi untuk menunjukkan bahwa pelakunya perempuan. Kalau pelakunya laki-laki kan tidak perlu diberi ta'nis sakinah. Gitu. Itu tanda-tandanya kalimat fi'il. Ada 4, qad, sin, saufa, dan ta'nis sakinah. Nah, kalau dilihat dari keterangan tadi, di depan tadi kan dibahas bahwa qad itu bisa ke fi'il madhi, fi'il mudhari. Kemudian sin saufa di fi'il mudhari, ta'nis sakinah di fi'il madhi. Itu berarti bahwa tanda-tanda kalimat fi'il itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama khusus berada di fi'il madhi, yaitu ta'nis sakinah. Yang kedua khusus berada di fi'il mudhari,
yaitu sin dan saufa. Dan yang terakhir qad. Qad ini bisa ke fi'il madhi, bisa ke fi'il mudhari. Itu keterangan tanda-tanda kalimat fi'il. Semoga bisa difahami. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Tuh tanda-tanda kalimat fi'il. Kemudian tanda-tanda kalimat huruf. Kita buka kitabnya lagi. Kita baca definisinya lebih dulu. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Kita maknai lebih dulu. Wal harfu adapun kalimat huruf, ma yaitu kalimat, la yasluhu yang tidak patut atau tidak layak, ma'ahu beserta kalimat huruf. Apa yang tidak patut? Dalilul ismi, tanda-tandanya kalimat isim, wala dalilul fi'li, dan tanda-tandanya kalimat fi'il. Artinya kalimat huruf itu kalimat yang tidak layak, tidak patut untuk diberi tanda-tandanya kalimat isim atau tanda-tandanya kalimat fi'il. Seperti lafadz hal, fi, dan lafadz lam. Ini hal yang memiliki makna apakah, fi memiliki makna di dalam, lafadz lam yang memiliki makna tidak. Ini ketiga-tiganya ini kalimat huruf. Tidak bisa dimasuki tanda-tandanya kalimat isim atau tanda-tandanya kalimat fi'il. Misalnya tanda-tandanya kalimat isim al. Lafadz hal ini tidak bisa diberi al. Al-hal itu kayaknya saya belum pernah melihat. Memang belum pernah, memang tidak ada kan ya. Namanya juga tidak boleh. Tidak boleh diberi tanda-tandanya kalimat isim. Atau mungkin didahului fi. Nah, ini hal didahului fi, itu juga tidak boleh. Intinya kalimat huruf, kalimat yang tidak bisa diberi tanda-tanda kalimat fi'il dan tidak bisa diberi tanda-tandanya kalimat isim. Artinya tanda-tanda kalimat huruf itu istilahnya tanda-tanda yang adami. Tidak adanya tanda-tanda kalimat isim dan tanda-tanda kalimat fi'il, itulah yang jadi tanda-tandanya kalimat huruf. Semoga bisa difahami, bisa dimengerti. Sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.